Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Bestseller ID. Oke, jadi di video kali ini aku bakal ngebahas sebuah alat yang bakal membantu kalian di saat kalian kegerahan ya, terutama ketika di siang hari. Jadi alat ini yang bikin lebih spesial lagi adalah karena alat ini dia nggak bakal bikin kalian ribet, dan ketika kalian melakukan sesuatu atau ketika kalian sedang ada kerjaan, nah alat ini tetap berfungsi tanpa merepotkan kalian. Jadi kalian penasaran mana barangnya? Ini dia barangnya. Nah, ini dia, aku punya 3 buah kipas angin leher. Jadi habis ini aku bakal bahas satu per satu. Jadi seperti yang aku bilang tadi, aku bakal bahas satu persatu 3 buah kipas angin leher ini. Nanti kita coba review singkat dan kita coba cari tahu apa kelebihan dan apa kekurangan dari kipas angin ini. Jadi stay tune. Ini dia yang pertama, ini dari produk Mixio ya. Jadi mari kita coba ulas apa aja yang ada di Mixio ini. Yang pertama kita coba dari bagian atas ini. Kalau kalian bisa lihat pasti ada perbedaan warna ya, karena basic dari yang tengah ini dia bahannya itu lebih elastis. Jadi ketika kalian pakai atau kalian renggangin, kalian nggak perlu lagi takut-takut nanti dia bakal patah. Dan ini juga memudahkan kalian ketika pakai ya, tinggal kalian pegangin sedikit dan tinggal kalian kalungin. Nah, seperti yang kalian lihat juga di sini ada lampu LED. Dia berfungsi untuk menunjukkan dia ada di speed keberapa, kecepatan keberapa gitu, dan dia menunjukkan nanti sisa baterainya. Kemudian kalau kalian bisa lihat di bagian atas ini, nah ini adalah tombol power yang berguna ketika kalian tekan nanti dia akan menghidupkan, dan nanti dia berfungsi sebagai untuk pindah-pindah speednya juga. Ini alatnya simpel banget tapi oke banget. Kemudian selanjutnya di sini ada untuk port Type C ya, ini untuk pengecasannya. Jadi dia sudah disupport untuk charging Type C. Jadi otomatis ketika kalian melakukan pengecasan dia bakal lebih cepat lagi untuk pengisian daya untuk si kipas leher ini ya. Kemudian kita lanjut ke seperti bagian sini ya. Di sini ini adalah ventilasi untuk tempat mengeluarkan angin, dan dia ada di bagian atas dan bawah. Jadi untuk anginnya dia bakal keluar dari atas dan bagian bawah. Dan ini sudah ada protectionnya. Jadi ketika kalian memiliki rambut panjang, ketika kalian pakai dan memiliki rambut panjang ya, kalian nggak perlu lagi takut-takut nanti dia bakal masuk dan tersangkut ya. Jadi ini aman banget ketika digunakan. Ya, untuk powernya dia di sini outputnya dia di 3,7 volt ya. Dan untuk wattnya dia di 4 watt aja. Jadi untuk lama waktu penggunaannya cukup banget ketika kalian gunakan, mungkin kisaran 6 jaman. Jadi itu tergantung kalian menggunakan di speed keberapa. Langsung saja kita coba untuk Mixio ini. Kita coba tekan untuk powernya. Nah ini dia. Nah ini adalah speed 1. Kalau kalian bisa lihat tadi ada kayak F kemudian angka 1. Nah itu kecepatan 1. Nah ini seperti yang aku bilang tadi, dia juga bisa menunjukkan sisa baterai ya. Ini ada di 21%. Jadi sisa baterai ini tinggal 21% aja. Kemudian kita coba tekan lagi. Nah, nanti dia next ke speed kedua. Nanti ketika kita diamkan lagi, nanti dia bakal nunjukin tuh
nunjukin ke sisa baterai lagi, dan kita coba speed 3, itu pun seperti itu, nanti nunjukin si sisa baterainya lagi. Kita coba speed 4, dan ini dia speed ke 5, dan kita coba lanjut. Oke, jadi dia ada 5 speed kecepatan, dan bisa banget kalian sesuaikan sesuai kebutuhan kalian mau gunain berapa speed kecepatannya ya. Dan di dalam sini ada tulisan R dan L, jadi ini biar kalian nggak kebalik-balik, tinggal kita pakai langsung kita tekan tuh, senyaman ini. Tangan kalian pun free, mau ngapain aja bisa banget, kalian sambil kerja pun masih bisa banget. Jadi sesimpel ini. Jadi langsung saja kita coba bahas untuk kelebihan dan kekurangannya yang aku dapat. Kita bahas dari kelebihan dulu. Yang pertama, dia simple banget dan enak. Bahkan di bagian belakang sini dia berlubang ya, ada ventilasinya. Kemudian seperti yang aku bilang tadi, di dalam sini ada tulisan R dan L, jadi memudahkan kita ketika pakai, nggak kebalik-balik. Kemudian yang aku suka lagi adalah karena dia sudah didukung untuk Type-C, jadi untuk pengecasannya dia tambah cepat lagi. Dan untuk kekurangannya yaitu ternyata untuk bagian bawah sini ya, nah itu dia tertutup, jadi untuk angin yang arah ke bawah itu kurang maksimal. Dan untuk bagian ventilasi bagian sini juga anginnya kurang maksimal, jadi dia maksimalnya di bagian ventilasi yang sebelah sini aja ya, kurang lebih seperti itu kekurangannya. Dan kita ada, oh iya, untuk harga, nah di harga kalian cuma di 100 ribuan aja kalian bisa mendapat Mixio ini yang bakal memudahkan kalian ketika kalian kegerahan. Jadi bisa banget kalian langsung cek di kolom deskripsi untuk mendapatkan harga spesialnya. Ini yang kedua, ini adalah produk dari Highlife ya. Ini produk made in China, dan langsung coba kita bahas. Nah, kalau yang tadi kan bagian sini elastis, kalau dia bagian kanan kirinya yang bisa adjustable kayak gini, bisa lebih elastis, jadi memudahkan kita untuk memakainya. Kemudian kita untuk bagian ini dia unik adalah dia pakai baterai 18650 ya. Jadi kalau misal kalian ngerasa baterainya udah mulai drop, kalian bisa ganti baterai. Tapi tenang aja, dia udah ada pengecasannya karena baterai ini bisa dicas ulang. Dia pakai untuk micro USB ya, jadi belum support untuk Type-C. Kemudian kita coba lanjut ke bawah. Nah, untuk ventilasinya dia di bagian atas saja. Ini maksudnya satu bagian ya, jadi bisa banget kalian arahin mau ke bawah atau ke atas saja, tapi kalau aku pakai biasanya aku arahin ke muka. Kemudian untuk displaynya dia di bagian sini dan tombol powernya di bagian sini. Sesimpel itu untuk alatnya, dan langsung saja kita coba untuk memakai dari si Highlife ini. Dan pertama kita coba tekan tombol power di sini. Nah, ini dia ada kecepatan 1 seperti tadi. Nanti lama-lama dia bakal menunjukkan sisa baterai. Dia ada di 86%. Kemudian kita coba langsung lanjut speed 2. Kita tekan lagi. Nah, ini untuk speed 2. Dan baterainya oke, terbalik ya tadi guys, ternyata ini 98 bukan 68. Kita coba lanjut lagi, dia ada speed ketiga, dan kita coba lanjut. Oke, jadi ternyata dia hanya punya 3 speed kecepatan aja, dan aku mau coba pakai sambil kita coba nyalakan. Nah, seperti ini ya kurang lebih, tinggal kita tekan. Nah,
sama kayak tadi, tangan kalian free, dan ketika kalian nengok-nengok pun masih nyaman juga. Dan bisa banget kalian sesuaiin. Kalau ini anginnya aku arahin ke muka aku, jadi yang terasa lebih sejuk itu bagian atas saja. Dan habis ini bakal aku bahas apa aja kelebihan dan kekurangan dari si Highlife ini. Ya, ini dia kelebihan dari Highlife. Yang pertama yang bikin aku suka karena dia bisa ganti baterai. Jadi kita bisa menyesuaikan ketika nanti serasa sudah mulai ngedrop atau boros, nanti tinggal kita ganti baterai. Itu lebih enaknya. Kemudian ini simple banget dan warnanya juga lucu-lucu banget. Kalian bisa pilih berbagai varian warna. Kemudian selanjutnya kekurangannya menurut aku, yang pertama dia pengecasannya masih pakai micro USB, jadi kayak kurang aja untuk sekarang, karena di 2025 ini udah rata-rata pakai USB-C ya. Kemudian selanjutnya yaitu dia mengeluarkan suara yang cukup terdengar di telinga ya, karena kita kalungkan jadi cukup dekat dengan telinga. Jadi buat kalian mungkin beberapa bakal terganggu. Kemudian seperti tadi, dia ventilasinya di bagian satu sisi aja, jadi kalian harus memilih mau anginnya kalian arahin ke atas maupun ke bawah. Kurang lebih seperti itu untuk kelebihan dan kekurangan dari Highlife ini. Ini dia yang terakhir, ini brand no brand ya ini ya, tapi aku masukin di list karena emang kualitasnya cukup oke ya. Jadi kita coba bahas mulai dari atas ini. Jadi di sini seperti yang pertama ya, dia bahannya elastis, bisa kita renggangkan seperti ini, jadi memudahkan kita ketika kita memakai ya. Dan kita coba lanjut. Untuk ventilasinya dia sudah bagian atas dan bagian bawah sudah terbuka, jadi untuk anginnya nanti dia bakal kena bagian atas dan bawah. Itu salah satu alasan kenapa aku masukin ini di list untuk kipas angin leher. Kemudian desainnya dia lebih elegan dari yang lain karena di sini ada kayak semi-semi emas gitu. Kemudian untuk lampu LED atau untuk layarnya dia di bagian sini, dia sebagai penunjuk speed dan juga dia sebagai penunjuk indikator baterai, dia sisa di berapa. Kemudian untuk pengecasannya dia sudah support Type C dan dia di bagian sini. Kemudian untuk tombol powernya dia di tengah sini, dan untuk warnanya seperti emas. So selanjutnya langsung saja kita coba. Dia punya berapa speed kecepatan ya. Ini pertama, ini speed pertama, speed ke 1, dan dia sisa baterainya tinggal 1%. Ini speed kedua, speed ketiga, speed keempat, dan speed kelima. Jadi dia punya 5 speed kecepatan. Dan langsung aku coba, aku taruh ke leher aku dan aku nyalakan. Nah, seperti yang aku bilang tadi, dia anginnya dari atas dan dari bawah. Bagian bawah sini pun masih terkena angin. Dan dia cukup nyaman banget. Bahkan ketika aku pakai kayak gini, ketika aku noleh kanan kiri pun dia nggak mengganggu, dan ketika misal gerak-gerak pun dia masih cukup aman. Kurang lebih seperti itu review singkatnya. Habis ini aku bakal kasih tahu apa kekurangan dan apa kelebihan dari kipas angin leher ini. Oke, langsung saja kita coba bahas untuk kelebihan dan kekurangan dari kipas angin leher ini. Yang pertama, kelebihannya adalah dia yang sudah ada fitur atau untuk ventilasinya dia sudah terbuka bagian atas dan bagian bawahnya. Kemudian dia desainnya lebih elegan dan menurut aku ini paling oke ya. Kemudian kita coba membahas kekurangannya. Yang pertama, walaupun dia ventilasinya atas dan bawah, tapi untuk ventilasi bawahnya menurut aku masih kurang maksimal ya.
Ya walaupun dia bisa mengeluarkan angin, tapi menurut aku lebih kerasa atau lebih kenceng untuk bagian yang atas. Kemudian dia desainnya lebih gede atau lebih lebar daripada yang lainnya. Kurang lebih seperti itu untuk kelebihan dan kekurangan dari kipas angin leher ini. Jadi aku bakal spill untuk ketiga harga dari kipas angin leher ini. Untuk harganya, yaitu dia di harga 100 ribuan aja, jadi cocok banget. Dan untuk fitur yang cukup oke. Dan untuk yang paling murah, dia ada untuk Mixio ini, kemudian ini yang paling mahal, dan ini di tengah-tengah. Tapi selisihnya nggak jauh banget, cuma sedikit-sedikit, jadi kalian perlu banget untuk mempertimbangkan dari kelebihan dan kekurangan juga seperti yang sudah aku sebutin tadi. Ya kurang lebih seperti itu untuk ketiga kipas angin leher ini. Dan buat kalian kalau pengen mendapatkan kipas angin leher sesuai apa yang aku review, bisa banget kalian untuk mendapatkan harga spesial dan more infonya cek aja di link deskripsi di kolom bawah aku. Terima kasih buat kalian yang selalu menonton video aku dari awal sampai akhir, ya selalu mengikuti video-video aku dari sebelum-sebelumnya. Nggak bosan-bosan aku ingetin buat kalian untuk selalu tekan tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya. Jadi sekali lagi aku ucapin terima kasih karena selalu mengikuti video aku. Dan cukup sampai sini saja mungkin videonya, dan langsung saja aku izin pamit dan sampai jumpa.